Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di video pembahasan kali ini yang ditujukan untuk memenuhi tugas dari etika profesi yang telah diberikan minggu lalu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Alamsyah Putra Abdi, NIM 3332160024. Saya saat ini berkuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Sebelum memulai pembahasan, saya akan menyebutkan visi dari jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa itu sendiri. Yaitu visinya di mana menjadi program studi unggul dalam bidang elektrik, instrumentasi dan kendali, telekomunikasi, dan komputer pada tahun 2020. Nah, lanjut ke video pembahasan yang dimana akan membahas mengenai revolusi industri 4.0 dan juga kaitannya dengan etika profesi. Sebelumnya, revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomasi. Nah, jadi konsep penerapannya berpusat pada konsep otomasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Tentunya hal tersebut menambah nilai dari efisiensi pada suatu lingkungan kerja, di mana manajemen waktu dianggap sebagai suatu yang vital dan sangat dibutuhkan oleh para pemain industri. Selain itu, manajemen waktu yang baik secara eksponensial akan berdampak pada kualitas tenaga kerja dan juga biaya produksi. Nah, yang saya sebutkan barusan itu adalah sisi positif dari industri 4.0. Dengan adanya revolusi industri 4.0, terdapat beberapa kondisi yang dapat mengancam dalam sistem industri. Salah satunya itu adalah menurut Stephen Neumeyer, yaitu dia Managing Director Kaspersky untuk Asia Pasifik, mengatakan ancaman dalam sistem industri saat ini ialah infeksi yang tidak disengaja dari jaringan industri, kemudian aktivitas penipuan oleh karyawan, cyberware, dan sabotase. Menurutnya, mendapatkan akses ke database tersebut dan informasi terkait kerentanan pada Internet Control System atau ICS dan produksi industri IoT atau IIoT adalah sangat penting yang dimiliki oleh organisasi dengan ruang lingkup industri 4.0. Nah, kemudian etika profesi memiliki pengertian sebagai suatu sikap hidup yang bertujuan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap orang banyak maupun masyarakat. Nah, di dalam etika profesi terdapat 4 prinsip yang harus dijalankan, di antara prinsip tanggung jawab, yang artinya setiap tenaga kerja yang telah profesional sudah seharusnya bekerja dengan diliputi rasa tanggung jawab yang besar. Kemudian yang kedua, ada prinsip keadilan, artinya dalam menjalankan setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang diembannya, maka seorang pegawai atau tenaga kerja haruslah mengedepankan keadilan. Kemudian yang ketiga, ada proses otonomi. Di dalam perusahaan, jika kita bekerja dan kita memiliki suatu jabatan, maka berarti kita memiliki wewenang untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Nah, wewenang kita ini harus dijalankan sesuai dengan kode etik yang dimiliki oleh kita sebagai seorang profesional. Kemudian yang keempat, prinsip integritas moral. Yang dimaksud dengan integritas moral di sini adalah kualitas moral dalam diri kita yang harus dilakukan secara konsisten. Tentunya konsistensi dalam menjalankan moral ini berkaitan dengan profesional kita ke depannya. Nah, dengan adanya revolusi 4.0, jika kita kaitkan dengan prinsip dari etika profesi, terdapat adanya sisi kelebihan dan kekurangan dari perkembangan zaman ini. Dalam revolusi 4.0 akan ada 9 teknologi yang akan menjadi pilar utama untuk mengembangkan sebuah industri biasa menuju industri yang siap digital. Nah, jadi adanya industri 4.0 ini kita nggak bisa menolak ya. Tentunya perkembangan zaman, kita harus membiasakan diri terhadap perkembangan zaman itu sendiri. Nah, di industri 4.0 itu ada pilar-pilar yang mendukung industri 4.0. Itu ada Internet of Things, Big Data, Artificial Engineering, Cyber Security, Augmented Reality. Nah, jika kita kaitkan kepada prinsip-prinsip dari etika profesi yang ada 4 tadi, tentunya akan ada sisi positif dan sisi kekurangannya dari
dari kaitan antara etika profesi dan industri 4.0 ini. Sebagai contoh yaitu masalah manusia yang dapat digantikan oleh robot ya. Kita nggak bisa pungkiri kalau industri 4.0 itu akan menggantikan pekerjaan semua manusia itu dengan adanya robot. Dengan digantikannya manusia sebagai robot ini tentu tidak dapat menunjang prinsip-prinsip dari etika profesi tersebut, yang diantara prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip otonomi, dan prinsip integritas moral. Yang paling penting adalah prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang manusia itu telah terbentuk dari karakternya saat dia lahir. Sedangkan robot adalah bentuk program dari manusia itu sendiri. Jadi tanggung jawab ini nggak bisa kita percayai atau tidak bisa kita berikan sepenuhnya kepada robot. Sehingga dalam artian di sini prinsip dasar dari etika profesi tidak bisa dapat sepenuhnya diterapkan pada industri 4.0. Seperti salah satunya itu adalah digantikannya manusia dengan robot. Nah, kemudian adanya kejahatan cyber. Kejahatan cyber ini ya sangat berbahaya gitu bagi kelangsungan dari industri itu sendiri, karena kejahatan cyber akan tentunya merugikan dari beberapa pihak, antaranya masyarakat, pemilik industri tersebut sendiri, dan negara. Sekiranya itu aja pembahasan dari singkat dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.